Halo guys, masih dengan Revsuto Entertainment. Terima kasih untuk kalian yang udah nyempetin untuk nonton alur cerita Shogun ini dari episode 1, 2, 3, dan sekarang nyampe di episode 4 guys. Di episode sebelumnya, Toranaga dan rombongannya termasuk John berhasil keluar dari Osaka. Dan John untuk keberaniannya diberikan pangkat oleh Toranaga sebagai Hatamoto. Lalu, pesan kedatangan rombongan Yabushige dan Toranaga sampai dan diterima oleh keponakan Yabushige, yaitu Omi di Ajiro. Omi sebagai pemimpin Ajiro diminta mempersiapkan desa untuk kedatangan Yabushige bersama dengan penguasa Kanto, Yoshi Toranaga. Persiapan berjalan dengan lancar. Sementara itu di kapal, Mariko menghadapi situasi yang sulit sejak John dipromosikan ke pangkat Hatamoto, gelar terhormat seperti daimyo, seorang pengikut dan patuh pada shogun. Mariko diminta Toranaga membujuk Fuji agar Fuji mau menjadi pendamping John Blackthorn selama 1 tahun. Tapi Fuji sangat menentang dan tidak mau melayani seorang barbarian. Tetapi Mariko mengingatkan Fuji akan kewajibannya kepada Toranaga. Karena hal inilah satu-satunya jalan ke depan untuk melanjutkan perjuangan suami dan keluarganya mengabdi pada Toranaga. Akhirnya Fuji menyanggupinya, tapi Mariko melapor pada Toranaga kalau Fuji hanya bisa melayani barbarian selama 6 bulan saja. Saat itu, Yabushige juga melaporkan kondisi di Ajiro. Dan keponakan Yabushige sudah mempersiapkan semua detailnya di Ajiro. Tapi saat itu Yoshi Nagakado mengatakan kalau mereka harus segera mempersiapkan pasukan sebelum para dewan menemukan pengganti ayahnya. Saat itu Yabushige terkejut karena mengetahui kalau Toranaga sudah mundur dari Dewan Bupati. Yabushige tidak menunjukkan keraguan dalam mengungkapkan pandangannya. Menurutnya Toranaga telah bunuh diri dengan mengambil keputusan itu, karena semua bawahan, sekutu, dan teman Toranaga akan hancur. Yabushige menyarankan Toranaga melakukan seppuku saja. Toranaga mengucapkan terima kasih. Tapi sampai perintah resmi tiba, Toranaga akan tetap hidup. Kemudian kapal Toranaga sudah mencapai pantai Ajiro saat pasukan samurai Yabushige yang berjumlah besar menyambut dan meneriakkan nama Yabushige. Namun, kegembiraan Yabushige hanya sesaat. Ketika Toranaga mulai berbicara, pidato Toranaga yang galak berwibawa menyemangati para samurai. Toranaga sangat yakin kalau perang akan segera terjadi dan mereka yang mengkhianati mendiang Taiko harus ditindak dengan tepat. Dan para samurai itu meneriakkan nama Toranaga. Lalu, Yoshi Nagakado menyampaikan kalau ayahnya harus segera meninggalkan Ajiro karena memiliki masalah yang mendesak. Yoshi Nagakado hanya mengatakan kalau Yabushige harus memperkuat pasukan sebelum Toranaga kembali. Kemudian John berkeliling mencari krunya karena penduduk desa tidak mengerti bahasa Portugis. Lalu saat itu John menemui Mujiro dan meminta Mujiro mengantarnya ke kapal Belandanya. Tapi saat itu ada pengawal yang menghalangi perahunya. Lalu Mariko datang dan menjelaskan kalau awak kapal maupun kapalnya kini sudah menjadi milik Toranaga. Dan awak kapal John juga sudah dibawa ke Edo untuk keselamatan mereka sendiri. Lalu, John dibawa Mariko menuju ke tempat tinggal John sebagai Hatamoto. John diberikan kemewahan rumah besar, gaji besar, dan Fuji sebagai pendampingnya. Tapi sekali lagi John frustasi karena pada dasarnya keadaan ini hanya membuat John agar tetap di Ajiro sebagai tahanan, sementara Toranaga pergi. John kesal tetapi memahami kalau John tidak berdaya dalam situasi ini. Kebebasannya hanyalah sebuah lelucon dan berada di bawah kekuasaan Toranaga. John menolak menerima Fuji sebagai pasangan palsunya, tetapi Mariko menjelaskan kalau selama 6 bulan ke depan, John akan melakukan tugas melatih taktik tempur samurai Ajiro dan mengawini Usami Fuji terlepas dari bagaimana perasaan John. Kemudian malam itu Kashigi Omi, Jenderal Mata Satu, dan Yabushige membahas masalah yang akan terjadi. Jenderal Mata Satu mengatakan walaupun Yabushige menyelamatkan Toranaga di Osaka, Toranaga tidak menghormati Yabushige. Tapi Yabushige tetap santai dan menegur Omi karena tidak mampu menemukan mata-mata Toranaga di Ajiro. Yabushige memang memiliki ambisi tersendiri guys. Yabushige sudah mengeluh karena harus terlihat setia pada Toranaga. Dan pastinya Ishido sudah mengira kalau Yabushige mengkhianati Ishido. Lalu melatih resimen senjata dengan orang barbarian yang berpura-pura menjadi Hatamoto.
Yabushige menyesalinya. Saat itu Kiko yang memainkan kecapi mendengar pembicaraan mereka. Lalu Omi menyarankan sebuah rencana matang untuk mendukung Yabushige. Selama Toranaga belum kembali ke Ajiro, senjata dan meriam Erasmus yang sudah disita adalah milik Yabushige. Jika Yabushige menawarkannya kepada Ishido sebagai hadiah, Yabushige mungkin bisa mendapatkan bantuan Ishido karena Toranaga akan dimakzulkan setelah anggota Dewan kelima dipilih. Di rumah Hatamoto, John merasa terganggu dengan Fuji yang selalu mengikutinya. Lalu Mariko datang dan menjelaskan kepada John mengapa Fuji diangkat menjadi pendampingnya. Fuji adalah keponakan mendiang suami Mariko. Fuji berbakat dan keturunan bangsawan. Tapi belum lama ini Fuji sudah kehilangan suami dan putranya karena hukuman mati. Suami Fuji sudah menghina Ishido dan hukuman harus diberikan untuk mencegah peperangan. Dan saat ini, baik Fuji maupun Mariko berkabung dengan cara melanjutkan pertarungan keluarga mereka yang sudah meninggal. John mencemooh aturan Jepang ini karena Fuji nggak bisa bertarung. Mariko menjelaskan kalau ayah Fuji bekerja untuk Toranaga. Kini, Fuji melanjutkannya dengan menjadi istri John. Hal itu sudah memberikan Fuji tujuan hidup. Lalu Mariko meninggalkan John dengan senjatanya. Keesokan paginya terjadi konfrontasi lagi antara John dengan Omi. Omi menuntut John menyerahkan senjatanya, namun John menolak untuk mematuhinya. Mariko berusaha meredam emosi John dan meminta John menyerahkan senjatanya pada Fuji saja. Saat itu Fuji berteriak dengan tegas meminta senjata John. Kebuntuan terpecahkan, lalu John menyerahkan senjatanya pada Fuji. Dan Fuji langsung mengarahkan senjata itu ke Omi dan meminta Omi untuk pergi dari rumah John. Omi tidak punya pilihan selain menerima tuntutan Fuji karena hubungannya dengan Hiromatsu. Lalu John dan Mariko dipanggil oleh Yabushige ke lapangan yang luas. John ditugaskan untuk melatih taktik perang untuk pasukan Toranaga. Itulah kesepakatan yang memungkinkan John untuk hidup. John kebingungan karena John hanya sebagai navigator kapal di sepanjang hidupnya. John mencoba menceritakan perang Malta di masa lalu. Tapi Mariko menegurnya karena itu hanya cerita perang legenda di masa lalu. Saat Mariko meminta John menceritakan tentang perang yang pernah diikuti oleh John, John hanya terdiam. John berpikir keras dan menyarankan alternatif lain. Menurut John, taktik senjata api tak berguna jika dibandingkan seni peperangan laut orang Inggris. Karena kastil Osaka tidak mudah ditembus dengan pedang bahkan senapan, dan mengepung kastil Osaka juga membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tapi, kalau menempatkan kapal Erasmus John dan meriamnya dalam jarak ribuan meter dan menghancurkan penghalang, pasukan Toranaga bisa menerobos tembok istana. Lalu John mendemonstrasikannya. John mengatakan kalau meriam itu bisa menembak dengan jarak yang sangat jauh dengan akurasi maksimal. Lalu, setelah demonstrasi, semua skeptisme dihilangkan dan digantikan oleh optimisme. John mulai melatih resimen dalam pasukan ini selama beberapa minggu ke depan. Fire! Mariko yang diberi buku harian pribadi John oleh Toranaga sebelum Toranaga meninggalkan Ajiro, Mariko sudah membacanya. Mariko berbicara dengan John tentang kejahatan John terhadap orang-orang Portugis. Mariko mengatakan kalau Toranaga tidak akan bisa terbujuk oleh John untuk melawan Portugis. Tapi John mengatakan kalau saat ini mereka menghadapi musuh yang sama. Lalu, tiba-tiba ada gempa bumi, guys. Mariko menjelaskan kalau John pasti akan mengalami kejadian alam di negara Jepang ini. Seperti gempa bumi, tsunami, lalu kebakaran desa dan kota. Itulah sebabnya rumah di Jepang dibangun secepat hancurnya. Karena kematian ada di mana-mana, di lautan ataupun di daratan. Sebelum John mencampuri politik di Jepang, Mariko hanya mengingatkan kalau manusia tidak bisa mengendalikan hidup dan mati. Lalu di tempat lain, Omi sedang bersama dengan Nona Kiko. Kiko mengatakan kalau seisi desa tidak tenang saat pamannya Omi ada di Ajiro. Tapi Omi mengatakan kalau Yabushige adalah pimpinan mereka. Dan desa ini makmur atau tidak itu tergantung pada Yabushige. Tapi Kiko menginginkan kalau Kashigi Omi yang menjadi pemimpin tertinggi di Ajiro. Di lapangan yang luas saat akan mendemonstrasikan meriam, seorang pengintai datang dan melaporkan kalau melihat Jozun membawa bendera Ishido menuju ke arah mereka. Jozun mendatangi tempat itu. Dan Yabushige datang menyapanya. Jozun menyampaikan surat permintaan yang meminta Yabushige untuk kembali ke Osaka dan menjelaskan tentang pengkhianatan Yabushige pada Ishido.
Yabushige bersikeras kalau dirinya tidak tahu kalau Toranaga ada di dalam salah satu tandu itu. Saat itu Yabushige mendesak Jozun untuk bermalam di Ajiro satu malam saja untuk menyaksikan sendiri demonstrasi kemampuan meriam Anjin keesokan harinya. Yabushige mengatakan meriam barbarian itu bisa membuat Portugis ketakutan. Kalau Jozun gak terkesan, Yabushige siap menyerahkan dirinya ke Ishido. Karena hubungan Jozun dan Yabushige cukup baik, Jozun menyetujui permintaan itu. Lalu, Yabushige menghampiri Nagakado dan Omi dan mengatakan kalau dirinya dipanggil para dewan ke Osaka untuk bersumpah setia pada dewan. Tentu saja saat mengatakan pada Nagakado, Yabushige menolak panggilan itu karena Yabushige sudah setia pada Toranaga. Tapi saat Nagakado pergi, Yabushige berbicara pada Omi kalau Yabushige kesal dan menyesal karena bersama dengan Toranaga. Karena kalaupun pergi, Yabushige akan dipaksa sepuku. Yabushige nggak mau mati konyol. Berarti Jozun disuruh Yabushige menginap, itu hanya untuk menunda Yabushige jadi pergi apa enggak. Lalu Omi memiliki ide. Malam harinya di rumah John, saat makan malam, John ngobrol sama Mariko kalau Yabushige mendapat tekanan dari dewan. Dan karena menolak perintah dengan tetap bersama Toranaga, Yabushige akan dianggap sebagai buronan. Tapi jika kembali ke Osaka, Yabushige akan tetap dipaksa sepuku. Lalu saat itu John memuji Fuji melalui terjemahan Mariko. Dan John memberikan senjata berharganya pada Fuji sebagai hadiah. Lalu sebaliknya Fuji juga memberikan katana yang dipercayainya sebagai lambang kehormatan ayahnya pada John. Tampaknya Fuji sudah menerima John sebagai suaminya. Di tempat lain, untuk membantu pamannya, Kashige Omi membuat rencana untuk memanipulasi Yoshi Nagakado. Nagakado selalu merasa kalau ayahnya masih menganggapnya sebagai anak kecil dan tidak pernah menghargai pendapat Nagakado. Kehadiran Jozun sudah mengusik ketenangan Nagakado. Nagakado bertindak untuk membela reputasi keluarganya. Nagakado akan memulai perang tanpa melaporkan ataupun persetujuan dari Toranaga. Malam itu di tempat lain, John dan Mariko berbagi perasaan mereka tentang diri mereka sendiri dan dunia di dekat sumber air panas. Mereka berdua adalah individu yang sangat mirip dalam hal pandangan dan perjalanan hidup. Mungkin percikan itulah yang memicu tindakan Mariko selanjutnya. Saat John sedang tidur di kamarnya, diam-diam Mariko menyelinap masuk dan mereka titik-titik guys. Namun keesokan paginya, saat John dan Fuji menikmati pagi, Mariko datang, John menyadarinya. Tapi Mariko menolak untuk mengakui kalau malam itu dirinya yang masuk ke kamar John. Di lapangan luas, demonstrasi cara kerja meriam akan dimulai kembali dengan Jozun dan pasukannya yang akan menyaksikan demonstrasi itu. Saat itu, demonstrasi akan dipimpin langsung oleh Nagakado. Dan karena melihat jarak tembak meriam yang begitu jauh, Jozun meremehkannya. Tapi saat itu Nagakado menunggang kudanya ke pinggir dan mengatakan kalau kehadiran Jozun tidak bisa diterima. Dan Jozun juga telah menghina reputasi Toranaga. Nagakado mengeluarkan katananya. Lalu meriam-meriam itu ditembakkan ke arah Jozun dan anak buahnya guys. Jozun dan kelompoknya benar-benar dilenyapkan oleh serangan itu. Semua orang terkejut tidak terkecuali dengan Mariko yang mengatakan kalau ini adalah perang.